kepikiran sayanya mau buka usaha karena udah ada di titik jenuh mas, di titik jenuh ikut orang lain, mau nggak mau penghasilannya segitu kayak gitu. Harus menerima dengan penghasilan karena ikut aturan perusahaan, mau nggak mau ya hasilnya tetap segitu kayak gitu. Jadi ada di titik jenuh, kebetulan anak saya kan masih kecil ya, yang anak paling kecil masih umur 4 tahun, kepikiran buat biaya sekolah. Untuk buat biaya sekolah saya harus ada pekerjaan yang bisa menopang keluarga saya. Assalamualaikum, saya Yusga. Saya selaku pemilik dari usaha keripik pisang dadakan yang berlokasi di Jalan Kaliurang, KM 8,5 di samping Somai Kang Cepot, Yogyakarta. Nah, ini mau proses awal nih mas ya? Ya, ini proses awal. Oh, ini pisangnya nih mas ya? Ini pisangnya. Ini dari apa? Petani nih pisangnya mas ya? Ya, dari petani. Langsung dari petani guys. Petani daerah Temanggung. Dari Pengirimannya Temanggung. Oh, dari Temanggung pengirimannya. Ini mau proses potong-potong pisang guys. Nah, sebelum kita ke kios, kita persiapan di rumah, motongin dari tandanya, terus di kayak gini-gini mas. Oh. Udah pisau tapi sedikit. Jadi nanti pas di sini tinggal ngupas biasa. Oh, udah dipisau ini mas? Iya. Udah ditandain ya? Langsung aja berarti? Ya. Oh gitu. Nah, setelah dibuka kayak gini langsung masukin ke sini. Masuk sini. Biar getahnya hilang. Biar hilang getahnya. Ini direndam lagi mas pisangnya? Iya, direndam biar ngilangin getah aja. Berapa lama ngerendamnya mas? Paling sebentar, setengah jam paling sebentar ya. Oh. Tapi lama pun nggak apa-apa. Lama pun nggak apa-apa. Berarti fungsinya direndam gini biar hilangin getah aja. Getahnya hilang ya. Usaha saya baru 3 bulan di sini mas. Jalan 3 bulan. Awalnya gimana nih mas? Kok bisa kepikiran untuk usaha ini nih mas? Satu dulu saya kan udah lumayan lama ya di Jogja, 6 tahun jalan ke 7 tahun. Nah, selama 6 tahun jalan ke 7 tahun di Jogja, dulu mungkin ikut usaha sama orang lain di rental sama kursus mobil, masih menjanjikan karena masih belum banyak saingan. Untuk sekarang makin kesini, apalagi ditambah kemarin pandemi, penghasilan berkurang, memberanikan diri mas, memberanikan diri karena saya udah berkeluarga, memberanikan diri untuk menopang kehidupan keluarga mas. Jadi mau nggak mau harus berani gitu. Awalnya sih modal nekat aja, modal nekat untuk jualan. Soalnya saya dari dulu pun belum pernah usaha sendiri, ikut ke orang lain, entah itu di PT, di saudara, di perusahaan saudara paman kayak gitu. Dulu tetap ikut orang lain, belum pernah usaha sendiri. Jadi sekarang nyoba buat berani usaha sendiri. Berarti baru ini usaha sendiri baru ini? Ya baru ini mas, baru ini. Ini pisangnya pakai pisang apa mas? Ini pisang kepok mas. Pisang kepok ya? Ya. Yang masih hijau gini mas ya? Ya harus hijau, nek kayak gini yang mateng. Ini namanya apa mas kalau beli di petani gitu? Pisang kepok aja. Pisang kepok maksudnya kepok. Ukuran yang pasnya gitu? Yang penting mentah aja. Yang penting mentah ya? Udah paham berarti dia ya? Udah paham pisang kepok mentah. Pisang kepok di pasar pun bisa nyari kok. Awal pun saya pas pertama usaha belinya dari pasar mas. Lama-lama cari. Cuman rata-rata di pasar kan udah diobat ya. Udah dikasih obat apa namanya apu ya. Kalau ini mas nggak dikasih obat mas? Enggak, soalnya kan biar kalau di pasar biar mateng, dijual mateng mas. Oh iya benar-benar. Jadi rata-rata 1 hari itu mateng kalau dari pasar. Kalau ini benar-benar dari petani seminggu pun masih tahan. Oh seminggu masih tahan ya? Pisang ini dari Rabu sekarang hari Senin. Udah 4 hari belum ada yang 4 hari masih kayak gini masih mas kayak ya? gini masih fresh. Ini pisang hari Rabu pengirimannya. Kalau belinya berapa mas gini mas? Per sisirnya 12.500 mas per sisirnya. Per sisir ya? Iya. Jadi nggak dihitung tandanan, dihitung sisiran. Hitungnya sisiran. Ya. Awal usaha dulu mas, modalnya berapa mas? Awal usaha nih kebetulan kan yang modalin paman dulu. Awal usaha total semuanya 4 juta. Total semuanya 4 juta. Alhamdulillah sekarang udah dilunasi.
udah selesai. Terus modal awalnya beli pisang sama perlengkapan nih kisaran 1,5 juta, Mas. Dulu saya pernah ikut ke paman di Bandung 1 tahun. Oh, di Bandung 1 Ya, tahun. jadi ilmu ini dapat dari paman. Dapat dari paman. Iya. Untuk belajar dasarnya nggak lama sih, Mas. 2 minggu, 3 minggu lancar. Cuman mungkin kualitas penggorengannya, kualitas keripiknya belum bagus lah. Terus layak untuk dijual itu biasanya 1 bulan. 1 bulan? Iya. Baru beraniin diri, Mas ya? Iya. Baru mulai. Terus ini cabangnya ada berapa nih, Mas? Di sini cabangnya yang milik saya pribadi 1, yang di sini yang di Jakal KM 8,5. Cabangnya ada 3, di Palagan 2, cuman yang 2 di Palagan kerjasama sama paman. Ngambilnya berapa banyak biasanya? Minggu 50 tandan. 50 tandan. Kalau sisirannya banyak sih, Mas. No. Banyak, hampir maaf ya, hampir 4,5 juta untuk uang. Oh, Masya Allah. Sekali ngambil itu, Mas ya? Ya rata-rata di 4,5 juta sampai 5. Rata-rata aja, tergantung sisirannya banyak nggak, tandanya tinggi-tinggi nggak kayak. Oh gitu. Berarti jauh harganya sama di pasar, Mas ya? Lumayan. Lumayan Di jauh. pasar nih dari sisirnya beda 1.000. Oh, beda 1.000. Sama kualitasnya. Kualitasnya juga Beda. lebih bagus ini, Mas ya? Nah, ini kan fresh dari petani. Benar. Kalau di pasar kan udah dikasih obat Jadi ini, Mas kasih ya? obat ya. Kualitasnya yang beda ya, Mas. Ini ada yang kecil, ada yang besar juga ya, Mas ya? Ya, yang kecil biasanya dari bawah, yang sisiran paling bawah kan kecil-kecil, Mas. Tapi nggak beda kualitasnya, Mas, kecil sama besar? Sama. Sama aja Kalau ya? yang atasnya udah tua, ke bawah pun ikut udah tua, Mas. Oh gitu. Masih bisa diserut. Masih bisa dipakai, Mas ya? Iya. Yang nggak bisa dipakai itu yang udah mateng ya? Yang udah mateng. Makanya saya pisahin, Mas, yang udah matengnya. Iya, benar. Soalnya nggak bisa diserut. Bedanya apa sih, Mas, jadi pegawai sama usaha sendiri gini? Untuk sekarang baru kerasa, Mas. Kalau awal saya mikirnya, wah, jadi usaha sendiri ternyata capek, ternyata harus bekerja lebih giat lagi untuk penjualan barang sendiri ya. Awalnya kepikiran, tapi setelah dijalani sebulan 2 bulan baru ketemu, Mas, ketemu enaknya. Ternyata hasil capek kita ada hasilnya. Saya jalan 2 bulan, alhamdulillah udah kebeli kendaraan. Alhamdulillah. Berarti dulu pegawai masih ibaratnya untuk lumpang kali lumpang lah, Mas ya? Betul, ya dulu nih masih hasil dari sini. Apalagi saya dapur 2 ya, karena keluarga saya di Cianjur. Pulang saya sebulan sekali dulu nih. Jadi habis di ongkos menurut saya. Habis di ongkos ya, Mas ya? Dulu. Baru usaha 15 hari buka yang di sini, itu sempat ngedown. Ternyata usaha ini nggak segampang yang kita kira kayak pertamanya. Karena kan penghasilan belum stabil ya. Walaupun dibandingkan dengan kerja, penghasilannya sama. Cuman awalnya sama, cuman masih nggak ada jam kerjanya itu, Mas, awalnya. Kok penghasilan sama, jam kerjanya tetap sama kayak gitu. Malahan lebih capek ketika dagang awalnya. Pas jalan 1 bulan udah ketemu, udah mulai ada pelanggan, mulai ada pesanan. Yang seneng tuh pesanannya, Mas. Dari pesanan tuh lumayan. Saya pulang dari jualan itu pesanan bisa sampai dulu awal-awal bisa sampai 50 bungkus per hari, hanya pesanan aja. Jadi belum jualan yang di kios, hanya pesanan. Itu dari situ mulai kerasa, oh sekarang udah banyak pelanggan, ada kerasa lebihnya. Dari situ semangatnya tinggi, Mas. Makin semangat, Mas ya? Makin semangat. Sekarang pun kan saya bawa karyawan biar untuk memperbaiki ya. Berarti dia kalau nggak dikasih air gini, Mas, getahnya masih nempel ya? Hitam nantinya. Pas digoreng gimana dia? Jadi sepet, Mas, rasanya. Oh, sepet ya rasanya? Sepet, terus warnanya hitam kayak gini nih. Ini saya buka, terus saya diemin
10 menit dia hitam nanti warnanya. Oh. Nggak putih. Warna hitam ya Mas ya. Karena kan getahnya kering. Kering jadinya ya. Nah, saya simpan di sini nanti. Nih ditunggu berapa menit nih Mas? Kisaran 15 menit itu bakal ya getahnya kelihatan lah. Kalau di air kan getahnya hilang. Oh gitu. Tapi nanti di mesin lagi nggak Mas? Enggak mas. Digituin aja, rendem aja ya? Nanti langsung diserut kayak ke penggorengan. Berarti getahnya itu kayak hilang sendiri karena Hilang air sendiri ini karena Mas? air ya. Oh gitu. Iya ngerti. Oh ini Mas, kalau nggak dikasih air kayak gini Mas ya? Kayak kasih air kayak gini dia hitam baru berapa menit aja. Langsung hitam gini Mas ya? Menit hitam karena getah, kalau air kan nggak ada tuh. Iya bener tuh. Nggak ada yang hitam. Tuh guys, nggak ada yang hitam guys. Kalau ini kan hitam. Awalnya nih antusiasnya gimana Mas orang-orang melihat usaha ini Mas? Sangat tinggi mas. Ya di awal 15 hari pertama karena belum tahu ya. Belum pernah dengar dan belum tahu mungkin ada keripik pisang dadakan. Yang beli, yang lewat beli besoknya itu pasti kembali lagi mas. Kenapa? Karena mungkin di Jogja baru pertama ada keripik pisang dadakan dan mereka terbiasa, maaf bukan menjelekkan kualitas yang lain, mereka terbiasa beli di cemilan yang udah jadi. Nah ini kebetulan mereka tertarik karena dadakannya, dari rasa mungkin beda karena bagi semua usaha mungkin punya resep sendiri-sendiri, tapi monggo ketika ada yang mau belajar resep, monggo silahkan datang, terbuka kok. Masya Allah. Ini kan masih hangat, masih fresh Mas ya? Bedanya apa Mas sama cemilan yang... Mungkin dari renyahnya mas, dari renyah, terus dari biasanya kan nih kalau yang udah lama warnanya juga pucat mas, warnanya pucat, jadi ya bedanya mereka membandingkannya, wah ini fresh nih, enak buat dimakan kayak gitu. Oke. Kebanyakan yang beli daya lebihnya dari situ, wah mas enak nih karena keripiknya masih renyah, masih warnanya masih bagus kayak gitu. Lagi proses apa nih Mas? Proses goreng mas. Proses penggorengan Mas ya? Ya, jadi langsung di tempat ngegoreng. Oh. Ini pemotongannya ini Mas ya, manual Mas ya? Manual mas. Pakai potongan apa ini Mas? Beli di pasar banyak mas. Di pasar, di marketplace banyak. Wah sepet ya motongnya Mas? Iya. Nih guys tuh. Jadi dikasih air, direndam air biar ngilangin getahnya. Airnya dikasih garam Air atau biasa, kasih apa? Oh, air biasa. air Nanti biasa bumbunya aja. beda lagi. Oh. Kasih bumbu Mas? Nggak ada, cuman air biasa. Air biasa. Nanti lagi goreng, dikasih bumbu di penggorengan mas. Oh iya. Ini guys, tuh prosesnya. Diremehin dari pihak keluarga, dari pihak teman-teman, masa udah kerja enak-enak mau usaha. Kan kebetulan rental pun ada yang punya paman, yang rental sama produksi yang punya paman yang di Jogjanya. Jadi kenapa harus usaha sendiri gitu. Tapi kan di enggak pun saya ikut paman tetap kerja gitu. bukan pelaku usaha gitu. Benar. Saya fokusnya ke keluarga aja sih mas, fokus ke keluarga, mau ada yang nanggepin, mau ada yang ngeremehin masalah usaha, apalagi kaki lima ya, saya nggak hiraukan sih mas, fokus ke keluarga aja. Fokus keluarga. Fokus ke keluarga. Ini nanti sampai full nih Mas penggorengannya Mas? Sampai penuh, sampai nggak kelihatan minyak atasnya mas. Nggak kelihatan. Pisangnya bawa berapa banyak ini Mas? Ini kebetulan bawa 2 tandan kalau hari biasa. Kalau hari Minggu 3 tandan sama Sabtu mas. Sabtu Minggu 3 tandan. Iya. Wah banyak Mas ya. Gorengnya berapa lama biasanya Mas? Kalau paling lama 10 menit 15 menit mas. Oh 10 sampai 15. Antara 10 sampai 15 Oh per penggorengan. iya. Kenapa pisangnya ini milih yang mentah Mas? Kalau yang mateng nggak bisa diserut mas. Oh yang matang nggak bisa serut ya? Licin, iya. Bumbunya, Nah ini bumbunya ini Mas ya? iya. Bumbunya garam sama
Kalau misalnya kita mau pakai garam sama dicampur sama bawang putih. Oh, garam Saya sama- pakainya bawang putih yang instan, yang bubuk gitu. Yang bubuk gitu ya? Perbandingannya berapa mas? Perbandingannya kalau garamnya dari ukuran segini ya mas ya. Ukuran segini garamnya 3 sendok, terus bubuk bawang putihnya 1 sendok. Oh, Takarannya. takarannya. Bawang putihnya yang bawang putih bubuk itu ya mas ya? Iya, sebetulnya kalau kita bikin bawang putih biasa malah lebih bagus. Ini kasih apa mas? Ini margarin mas, Margarin? biar apa nih mas? biar renyah. Oh, biar renyah. Iya. Terus warnanya biar nggak pucat. Oh, warnanya nggak pucat. Wah, wangi juga mas ya? Daripada pakai pewarna mas. Benar. Tambah wangi juga ini mas ya? Iya. Ini kalau apinya pakai api kecil apa gede mas? Api besar mas. Api besar, Kalau ya? api kecil dia nggak bisa nggak lurus keripiknya. Oh, harus pakai api besar ya mas ya? Minyaknya juga harus panas dulu mas. Minyaknya harus panas. Berarti gorengnya sampai kering, Iya. benar-benar kering ya mas ya? Sampai kering. Dulu pertama jualan, saya karena belum pengalaman ya, beli pisang 3 tandan mas. Beli pisang 3 tandan, yang matangnya 2 tandan karena nggak kejual. Yang satu tandannya kejual laku 300.000. Awalnya 330 bungkus yang kecil berarti. Karena dulu belum ada yang besar ya, kemasannya masih, dan belum ada yang manis juga dulu. Hanya kemasan yang gurih 10.000 kayak. Oh, Awal nih. awalnya. Nah, saya jual yang itu laku 30 bungkus 300.000. Yang 2 tandannya dibesokin mateng mas pisangnya, karena belum pengalaman saya. Mateng nggak bisa diolah, nggak bisa dijual ya. Sebagian saya kasih, sebagian saya jual yang masih bisa dijual. Dijual lagi ke pedagang gorengan, sayur-sayuran kayak gitu. Cuman masih banyak sisanya ya saya kasih ke orang lain. Sampai saat ini bisa berapa nih mas lakunya mas? Kalau sekarang paling sepi banget itu 500 paling sepi. Paling ramainya 1 juta penghasilannya. Penghasilannya paling ramenya itu 1 juta, paling sepinya 500. Modal harian di luar pisang itu 150.000 mas. Tapi kalau misalnya sama pisang, untuk penghasilan 1 juta, pisangnya itu di harga 250.000. berarti kisaran 400-an. 400.000 modal awalnya. Modal 400, hariannya bahan bisa jadi 1 juta. Iya. Masya Allah. Nah, kalau penghasilan 500.000 paling rendah, itu pisangnya harga 150, hariannya 150 mas. Saya ambil bulatnya kalau harian, karena mau banyak mau sedikit minyak tetap ada simpanan kayak gitu. Jadi saya dibuletin tiap harinya 150 untuk hariannya. Untuk hariannya. Nah, untuk modal untuk penghasilan 500.000 berarti modal dasarnya kisaran 2,5 sampai 300. 300. Bumbu segini bisa jadi pisang berapa nih mas? Ini banyak mas. Bumbu segini kemasan 10.000 bisa 90 bungkus. Wah banyak ya. Ya, bumbu segini. 90 bungkus kayak gini nih. Ya. Yang udah jadi ya mas ya. Ya, ini yang kemasan 10.000, ini yang kemasan 25. Ini yang 25. Iya. Terus yang ini apa ini mas? Jadi yang manis. Kalau yang manis nanti di sininya nggak kasih bumbu lagi gorengnya. Oh. Nanti di sininya tawar, terus dikasih manis tomat dari gula halus. Kok ngasih bumbunya di penggorengan mas? Nggak pas, udah jadi aja. Kalau udah jadi nggak nempel mas. Kalau yang gurih ya lebih, nanti keripiknya kayak gini, jadi ada bumbu-bumbu nempel. Kalau dibumbuin di situ. Untuk keripik rata-rata dibumbuin di penggorengan mas. Mau keripik pisang, keripik singkong, keripik talas, sukun, itu pasti di penggorengan. Pasti di penggorengan ya? Iya. Kecuali rasa lain. Nah, kenapa yang manisnya kita nggak dicampur, nggak pakai gula aren, karena kita dadakan. Ketika kita pakai yang gula yang bukan gula halus, harus didiamin dulu kan, harus ada takarannya juga. Jadi prosesnya harus di rumah, nggak bisa dadakan. Benar.
produknya nih Mas, ada berapa jenis Mas? Untuk sekarang ada 2 jenis, 2 rasa 3 jenis. Yang kecilnya rasa manis sama rasa asin. Yang besarnya rasa asin aja. Harganya nih mulai dari berapa Mas? Harganya mulai dari 10.000. Yang kecil kemasan 140 gram itu harga 10.000. Mau yang manis mau yang gurih sama. Terus yang besar harga 25.370 gram. Kita banyak yang ngambil Mas, kebetulan saya banyak yang ngambil buat cemilan, toko oleh-oleh banyak, tapi saya nggak jual ngirim ke sana. Saya kebetulan nggak open trip buat saya ngirim, karena nanti saya nggak mau ada returan. Karena saya kan jual keripik pisang dadakan, returan saya jual lagi, pelanggan saya kecewa. Jadi saya nggak mau masukin ke toko, biarin toko yang beli ke saya kayak gitu. Dari toko ada beberapa toko yang beli Mas, di toko cemilan yang di daerah Jangkang itu per minggunya bisa ngambil 40 bungkus per minggu. Per minggu Mas? Per minggu ya. Dari toko itu ya? Dari toko cemilan. Terus di Jalan Kaliurang itu nggak nentu, tapi setiap kali order ke sini 30. Itu 30 bungkus itu, tapi itu nggak tentu, kadang-kadang 3 hari sekali, kadang-kadang seminggu sekali, tergantung di sananya habis atau enggak. Habis apa? Ya, karena saya kan nggak menerima returan. Nek beli mau kerjasama monggo, saya kurangi harga, tapi saya nggak jual returan. Returan. Iya. Awetnya berapa lama Mas? Bertahannya yang toko oleh-oleh ngobrol 1 minggu tuh masih layak banget dimakan katanya ya. 1 minggu tuh masih fresh, nggak ada warna yang berubah, nggak ada rasa yang berubah. Ini dari pengalaman yang toko oleh-oleh. Terus nek 1 bulan dia dari kemasannya kusam katanya. Tapi untuk rasa masih kriuk, cuman kemasan kusam gitu. Pisang ini Mas, memang pakainya pisang kepok ya Mas ya? Banyak sih Mas jenis pisangnya. Yang bisa dipakai? Kalau yang bisa dipakai banyak ya? Cuman kebetulan di Jogja nih susah pisangnya. Oh. Di Jogja nih susah. Kalau di Jawa Barat saya pakainya pisang kapas. Pisang kapas? Ya, kalau di Jawa Barat. Kurang lebih Mas ya kayak gini? Ya, kalau di Jogja pisang kapas susah. Kita minta banyak, nggak ada barangnya. Oh. Kalau dikirim dari Jawa Barat, ongkos operasionalnya nggak nutup. Nggak nutup ya? Makanya ngambilnya pisang kepok alternatif lain. Pisang kepok ya? Sebetulnya pisang kepok belum dipakai di Jawa Barat. Di saya dulu. Cuman karena di Jogja pakainya ini. Pakainya ini. Tapi kalau rasa sama. Rasa sama. Oh, dia kalau udah mau mateng gelembungnya berkurang. Gelembungnya berkurang ya Mas ya? Nih mau mateng gelembungnya berkurang. Kayak gini nih, gelembungnya berkurang guys. Karena udah habis ininya. Airnya iya. Kadar airnya ya? Kadar airnya udah berkurang. Nanti kelihatan ketika udah mateng, gelembungnya udah sedikit banget kayak gitu. Oh. Intinya ketika kita jualan, kayak misalnya ada pagi-pagi orang pernah datang, Mas, saya mau nyicipi tapi punya uang 5.000. Jangan dilihat dari nominal uangnya. Tapi ketika mereka tertarik dengan usaha kita, dagangan kita, sisanya ya kita ngasih lah kayak. Dengan mereka tertarik pun berarti dagangan kita udah didoain sama mereka. Kayak gitu. Mas, ini kan tadi saya ngeliput nih Mas, lihat prosesnya dari awal sampai nanya bumbunya ke Masnya. Kalau teman-teman mau belajar gimana Mas? Monggo Mas, belajar, cuman mungkin untuk belajar kita hanya ngasih ilmunya aja ya. Untuk selebihnya prakteknya dari sendiri kayak gitu. Karena untuk saya ngajarin pribadi prosesnya lama Mas. Karena saya pemilik tapi terjun langsung usaha, takutnya kerjaan saya keteter kayak gitu. Monggo dilihat video detailnya. Kalau mau belajar dari bumbu-bumbunya boleh datang ke saya sendiri. Nanti cara bikinnya gimana boleh. Saya buka 7:30, itu semua dasaran di sini. Mau ngupas pisang, mau bikin bumbunya apa aja itu di sini. Jadi dari 7:30 saya udah di lokasi. Masya Allah. Gratis ini? Gratis. Tanpa dipungut biaya? Tanpa dipungut biaya. Masnya nggak khawatir Mas kalau ada orang nih yang niru usahanya gitu? Enggak sih Mas, namanya rezeki udah ada yang ngatur ya Mas ya. Apalagi
saya juga di sini mau nggak mau dan bukan daerah saya sendiri, berarti saya kan dikasih rezeki di daerah sini. Saya nggak mau, saya berpikir nanti banyak saingan pasti banyak, usaha pasti banyak, tapi kan rezeki masing-masing. Masya Allah, luar biasa kebaikan Mas ya. Mantap Mas, mantap Mas. Hubungi kemana nih Mas? Ke nomor saya aja Mas, ke nomor saya di Google Map kebetulan udah ada. Saya dicari aja di Google Map keripik pisang dadakan, nanti berlokasi di Jalan Kaliurang KM 8,5. Kalau misalnya mau menghubungi nomor HP boleh, monggo 0877 1942 1900. Oke, bisa langsung ke sini Mas ya. Monggo. Kemarin juga masih ada chatnya, orang Bekasi Mas, orang Bekasi tanpa ketemu sama saya, tanpa ketemu tatap muka ya, itu teleponan, baru buka 1 minggu sekarang teleponan, bumbu resep dari bahan-bahan itu via telepon sama via WA. Sampai sekarang udah buka baru 3 minggu apa baru 1 minggu apa 3 hari gitu. Waktu pertama belanjanya ngirimin, Mas ini foto pisangnya, Mas ini foto alatnya, gitu. Jadi disamain. WA-nya masih ada di sana. Masih ada Mas. Masa senang Mas kalau berbagi ilmu gitu? Sangat senang ya, bermanfaat lah. Ketika saya nggak bisa ngasih apa-apa, minimal ilmu yang saya bisa bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, luar biasa. Kuncinya atau resepnya nih Masnya bisa bertahan usaha sampai sekarang gimana Mas? Konsisten aja sih Mas, konsisten, dan satu, ketika kita bikin kualitas di awalnya kayak gitu, jangan pernah rubah kualitas. Menurut saya ya, jangan sampai kemasan di awalnya segitu karena udah banyak pelanggan dikurangi, jangan sampai. Terus untuk contoh margarin saya pakai yang tadi yang saya pakai dengan harga mahal, jangan sampai dirubah dengan harga yang murah. Tetap jaga kualitas aja. Nih yang dulu ya pegawai sampai saat ini bisa usaha yang omsetnya satuan lah Mas ya kalau bisa. Amin. Nyangka nggak Mas usahanya bisa sampai saat ini Mas? Enggak Mas, saya berpikir dulu ya pas pertama buka ini, mungkin saya 3 bulan 5 bulan nih puasa untuk ngirim ke keluarga, pikiran saya ya. Wah ini 3 bulan sampai 5 bulan saya bakal puasa untuk ngirim ke keluarga. Karena pengen ngerintis dulu pikiran saya. Ya alhamdulillahnya malah kebeli kendaraan Mas. Baru 2 bulan, sebulan jalan tuh udah kebeli kendaraan. Sebulan jalan langsung. Soalnya saya kan buat operasional. Harapannya nih Mas ke depan untuk usahanya gimana Mas? Berjalan ini dulu aja Mas, harapannya berjalan ini dulu, terus bisa berkembang untuk saya pribadi dan orang lain. Apalagi saya bawa keluarga, bawa adik, bawa yang kerja, minimal bermanfaat buat adik, buat yang kerja dulu Mas. Minimal mereka bisa ngerasain kerja enak, bisa ngerasain kerja nyaman, terus bisa ngerasain usahanya maju buat mereka sendiri kayak gitu. Nambah cabang lah Mas ya? Ya, nambah cabang. Kalau nambah cabang kemungkinan nggak banyak sih Mas, mentoknya di 5 saya pribadi. Ini kan baru 3, mentoknya di 5 Mas. Mentoknya di 5, nggak mau banyak-banyak. Karena kalau banyak pun belum tentu saya terjun sendiri dan kualitas saya takutnya menurun Mas. Oke. Pesan-pesan nih dari Masnya buat teman-teman nih yang baru merintis usaha, baru memulai usaha. Saran lah dari Masnya buat teman-teman gimana Mas? Saran saya buat pelaku usaha, baik pemula maupun yang udah lama, untuk pemula jangan patah semangat karena rezeki ini udah ada yang ngatur, jangan takut untuk merugi. Ketika kita mau melakukan usaha, ada usaha pasti ada hasilnya. Dan untuk yang usaha yang udah lama, sama-sama jaga kualitas, jaga kepercayaan pelanggan. Jangan sampai kita kecewa karena pelanggan kecewa juga. Baik Mas, terima kasih untuk informasinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton ya Mas ya. Amin, ya Allah. Dan semoga usaha Masnya ini makin banyak dikenal orang banyak, makin berkembang lagi, makin jaya, makin sukses. Amin. Dan sehat-sehat terus buat Masnya dan keluarga. Doa yang sama buat Masnya, buat pelaku usaha semua. Doa yang sama, makin sukses, makin bermanfaat buat orang lain, dan makin berkembang usahanya. Amin. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.